Hai Sobat Muda, kembali lagi bersama kami di Betri bersama saya Febo dan Kak Kasih. apa kabar kakak? Baik, sehat, puji Luar Tuhan. biasa, sehat. Tapi ya agak flu sedikit. Oh, kakak, emang lagi musimnya ya, Betul. lagi cuacanya lagi kadang panas, Ya, kadang berubah-ubah. hujan Sama kayak gitu. seperti hatiku. Oke kakak, kali ini kita membahas sesuatu masalah yang terjadi juga di kalangan anak muda, Iya. Gen Z apalagi ya. Tapi generasi sekarang bukan Gen Z doang ya, Kak. Iya. Udah banyak ya. Semua lah ya. Iya, tapi karena kita tuh tumbuh bersama internet, Iya. jadi kurangnya ada namanya literasi gitu ya, kurangnya membaca, rendahnya membaca. Nah, kadang kalau misalkan ditanya gitu ya sama kalian sobat muda di rumah, apakah kalian pernah mendapatkan dalam seminggu kayak berita-berita atau pesan dari grup atau dari manapun kayak gitu? Kadang ya udah tinggal di sharekan aja. Iya. Mungkin karena tugas sekolah atau apa, kayak disuruh kuliah dulu waktu itu, oh ini harus sebarkan, tolong disebarkan kayak gitu. Tapi nggak dibaca. Yep. Nah, itu kadang bisa hal yang berita-berita yang mengandung hoaks gitu. Jadi wajib ya kalau misalkan dapat apa-apa ya tetap harus kita pikirkan Iya. dengan baik gitu. Oh, apakah ini benar apa tidak kayak gitu. Nah, karena apa ya namanya perkembangan zaman ini yang membuat kita itu apa ya Kak, sering menjadi korban di dalam dunia digital. Nah, gimana Kak cara ampuh dan jurus-jurus ampuh biar kita itu menjadi detektif digital yang cerdas gitu ya Pak. Oke. Ini penting banget ya kita bahas ya, karena sekarang ini kita tuh bisa memperoleh informasi itu dari mana saja, Betul. kapan saja ya, di mana saja gitu kan. Nah, sekarang ini siapa sih yang tidak punya gadget gitu kan? Hampir semua lah ya, mulai dari anak kecil pun sampai kepada orang dewasa tuh sudah hidup dengan gadget gitu kan ya. Jadi untuk menerima informasi, berita dan lain sebagainya itu sangat gampang Iya. gitu ya. Tapi permasalahannya di sini adalah bagaimana ketika kita mendapat satu berita, lalu kemudian kita dengan cepatnya gitu ya menyebarkan berita itu tanpa mengecek kebenaran berita itu. Apakah berita ini adalah sesuatu yang valid atau fakta, atau hanya sekedar hoax yang bisa menimbulkan Permasalahan masalah lagi. yang lain. Betul sekali ya. Nah, kita mungkin bangga gitu ya karena kita dikenal dengan istilahnya apa? Mahir digital native gitu ya, mahir pakai TikTok, cepat tanggap tren gitu ya, atau kita bisa multitasking dengan 5 aplikasi sekaligus gitu ya, tanpa harus bingung dengan bagaimana cara menggunakannya gitu ya. Tapi kita juga harus pikirkan bagaimana ketika kita menggunakannya, kita bisa menggunakannya atau juga kita bisa bijak di dalam menggunakannya ya. Jadi kita jadi gampang gitu ya, gampang banget sekarang ini jatuh di dalam jurang di mana kita hanya bisa menggunakan teknologi tanpa bijak untuk menggunakannya ya. Kita gampang banget panik karena hoax ya, kita gampang terpancing dengan ujaran kebencian, kita gampang tertipu investasi bodong gitu kan. Karena apa? Karena tadi rendahnya literasi kita untuk kita bisa melihat fakta di dalam berita, di balik berita yang kita dapatkan gitu ya. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Karena kita lupa satu hal, yaitu berpikir kritis gitu ya. Nah, hari ini seperti pertanyaan Faber, gimana sih Kak supaya kita menjadi orang-orang yang bijak di dalam menggunakan teknologi ini ya, kita tidak menjadi korban dari dunia digital ini ya. Kita bisa menjadi generasi yang cerdas dan bisa bertanggung jawab. Nah, sebelum kita sampai di situ, kita mau lihat dulu apa sih alasan kenapa kita karena kita ini di dalam podcast remaja ya. Jadi kita bahasnya kenapa sih kita anak-anak muda ini, remaja ini gampang gitu ya, rentan untuk menjadi korban dari dunia digital ini. Nah, yang pertama itu adalah kecepatan versus kedalaman gitu ya. Kecepatan versus kedalaman, di mana kita terbiasa dengan kecepatan konten gitu ya, scroll dengan cepat ya, dan akibatnya apa? Kita itu malas membaca artikel panjang, benar nggak? Setuju. Jangankan anak-anak muda, saya saja
yang sudah seusia ini kalau lihat artikel udah panjang banget, Ya, waduh, males banget ya. males banget bacanya gitu kan ya. Nah kemudian kenapa itu bisa terjadi? Karena otak kita ini dilatih ya untuk memproses informasi secara dangkal gitu ya. Karena konten sekarang apa sih? Kita lihat di TikTok ya paling berapa menitan itu ya? 3 Ya, sampai 3 5 menit lah gitu ya. maksimal gitu ya. Di Reels Instagram atau dimanapun itu kan itu juga konten yang pendek kan. Jadi otak kita itu sudah dilatih bagaimana kita memproses informasi yang dangkal gitu ya. Jadi ya itu tadi akibatnya kita malas membaca artikel yang panjang, kita malas mengecek sumbernya dari mana, kita juga lebih memilih headline yang heboh gitu ya, yang lagi sensasional, yang lagi viral gitu ya. Nah ini adalah jebakan pertama ya, kita mengorbankan kedalaman demi kecepatan kita untuk memperoleh informasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ada namanya filter bubble atau echo chamber ya, di mana algoritma ini, media sosial ini begitu pintar ya, di mana dia hanya menampilkan konten yang dia tahu kita sukai atau kita setujui gitu ya. Nah, akhirnya kita hanya mendengar suara-suara yang sama dengan kita ya, di mana dia menciptakan echo chamber atau ruang gema. Ya, ketika ada informasi yang berbeda atau berlawanan dengan apa yang kita pikirkan, kita cenderung menolaknya mentah-mentah gitu kan. Nah, bahkan jika informasi tersebut adalah fakta. Jadi kita bisa buta terhadap pandangan yang lain gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah, nah ini yang paling sering terjadi, FOMO ya, kita pernah bahas gitu ya. FOMO dan juga validasi sosial gitu kan ya, di mana menyebarkan informasi yang viral meskipun belum tentu benar, seringkali kita merasa penting gitu ya, atau kita punya validasi sosial. Wah, aku duluan nih yang punya berita dan aku duluan yang sebarkan gitu ya. Padahal yang kita sebarkan itu bisa saja itu adalah sebuah kebohongan atau sebuah hoax yang bisa merugikan banyak orang gitu ya. Nah, rasa ingin diakui dan takut ketinggalan sesuatu itu membuat kita lebih impulsif di dalam kita membagikan konten-konten yang ada atau berita-berita yang kita dengar. Nah, itu dia kenapa kita Gen Z ini sangat rentan menjadi korban dalam dunia digital itu. Nah, bagaimana sih kita supaya tidak menjadi korban di dalamnya. Nah, ada beberapa tips yang bisa kami sampaikan di dalam podcast kita ini, supaya ini juga nanti bisa membantu baik diri kita berdua maupun juga teman-teman di luar yang sedang melihat kita hari ini, menonton kita. Nah, yang pertama itu adalah kita periksa sumber ya, bukan hanya judul. Nah, kalau kita dapat informasi, kita jangan hanya berhenti di judulnya. Ya, kita harus klik baca isinya gitu ya. Lalu kita mengecek sumbernya, siapa yang menulisnya, apakah itu adalah lembaga resmi, misalnya pemerintah atau ada universitas gitu ya. Medianya terverifikasi atau ada akun anonim gitu ya. Jadi kalau kita sudah cek itu, kita bisa oh ini lembaga resmi yang menulis, berarti ini beritanya betul gitu kan. Lalu kita lihat juga kapan dipublikasikan, karena biasanya ada juga informasi yang lama atau peristiwa yang sudah lama banget terjadi diupdate lagi jadinya beritanya hoax gitu ya. Jadi itu harus lihat lagi kapan sih dipublikasikan itu ya. Lalu kemudian kita bisa cek situsnya ya, kita bisa lihat situs berita yang resmi. Saya pikir teman-teman sekarang pasti mengerti jauh ya. lebih canggih ya, jauh lebih mengerti dibandingkan saya gitu ya. Jadi kita bisa cek situs yang resmi gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi itu adalah bagaimana kita bisa meng-cross-checknya di 3 sumber yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita membaca berita penting itu, jangan hanya percaya pada satu sumber. Kita bisa mencari sumber yang lainnya dan mencocokkannya. Nah, itu kita bisa bandingkan. Kalau misalnya isinya sama, berarti memang ada berita ini adalah sesuatu yang benar. Kalau memang benar, dan kemudian kita juga lihat bahwa ini bermanfaat bagi orang lain, ya boleh silakan untuk di-share. Tapi kalau misalnya tidak penting-penting amat ya udah ya udah nggak usah di-share gitu kan, cukup stop di kita saja aja gitu ya. Nah, itu yang dua hal ya, bagaimana kita bisa menghindarkan diri dari korban gitu, supaya kita tidak menjadi orang yang menyebarkan berita-berita bohong di luar sana. Nah, tentunya firman Tuhan juga jelas menegur kita ya.
Di dalam Tesalonika pasal 5 ayat 21, bisa minta tolong Oke. Ibu baca. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya, sekali lagi ya, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi firman Tuhan juga jelas mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan, informasi atau berita yang kita terima, kita harus mengujinya dulu ya. Kita harus memverifikasi keasliannya ya. Supaya apa? Supaya ketika kita menyebarkan berita itu, orang lain tidak dirugikan, kita juga tidak dirugikan, atau menimbulkan masalah-masalah yang jauh lebih parah ya gitu ya, atau bisa jadi juga akan bisa sampai ke ranah hukum gitu kan. Ada beberapa ya kan yang menyebarkan berita yang tidak benar, berita hoax gitu, pada akhirnya mereka berurusan dengan masalah hukum gitu betul. kan, harus ke kantor polisi, Ikut sidang. iya, dan lain sebagainya. Jadi Iya. jangan sampai kita berurusan dengan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Jadi firman Tuhan katakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, di dalam konteks literasi digital ini, itu berarti kita harus menguji kebenaran dari setiap informasi yang kita terima, bukan langsung menelannya mentah-mentah gitu ya, dan kemudian langsung klik share gitu ya, dan share ke berbagai media sosialnya kita atau kepada beberapa orang gitu ya. Jadi kita hanya itu boleh memegang atau menerima dan menyebarkan hal-hal yang sudah terbukti baik dan benar adanya, dan juga itu bisa memberikan manfaat bagi orang yang menerima berita yang kita sharekan gitu ya. Jadi sebagai penutup sih Feb ya, bahwa tanggung jawab kita sebagai digital native itu lebih besar ya dari sekedar kita bikin konten keren gitu ya. Kita punya kekuatan untuk membentuk narasi di dunia maya ini ya. Jadi ketika kita menjadi kritis, kita tidak hanya melindungi diri sendiri dari kebohongan, tetapi kita juga bisa melindungi teman kita, melindungi keluarganya kita ya, dan juga masyarakat dari penyebaran kebencian dan kekacauan. Ya, jangan sampai kita menjadi sumber kekacauan gitu ya. Jadi mari kita berkomitmen mulai hari ini stop main sebar sebelum kita tahu bahwa berita itu adalah sesuatu yang benar dan baik dan bermanfaat bagi orang lain ya. Dan jadilah solusi, bukan bagian dari masalah. Nah, itu. Saya pikir itu sih. Iya, betul. Terima kasih Kakak kasih udah luar biasa ya. Ini juga jadi reminder juga buat aku juga sih pribadi, karena apalagi sekarang banyak sekali berita-berita yang kacau banget ya kita lihat ya di sosial media. Dan ya tadi bilang berhentinya di kita aja, udah jangan disebarkan lagi. Oke, terima kasih teman-teman Sobat Muda sudah mendengarkan podcast pada hari ini. Sampai jumpa di podcast lainnya. Bye-bye.